Belum saatnya Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang ahli agama Islam. Ini pernyataan dari beberapa orang, dari beberapa tokoh di Indonesia. Benarkah seperti itu? Marilah kita kupas tuntas di dalam video yang cukup singkat dan pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air Indonesia, kita akan membahas tentang presiden, pemimpin di Republik Indonesia. Ada beberapa orang, bahkan beberapa tokoh mengatakan bahwa belum saatnya Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang ahli agama. Belum saatnya. Apakah memang benar seperti itu, ataukah itu hanyalah sentimen belaka? Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan saudara-saudara kami sebangsa setanah air Indonesia. Begini, kalau kita ingin melihat tentang kualitas pemimpin kita yang menjadi presiden Republik Indonesia, karena pemimpin di negara kita ini dipilih oleh rakyat secara langsung, maka kita harus melihat kualitas rakyat yang memilihnya. Mengapa? Karena kalau rakyatnya adalah orang-orang yang ahli ilmu agama Islam, mayoritas ahli ilmu agama Islam, sedangkan mayoritas rakyat di Republik Indonesia ini kebanyakan mayoritas beragama Islam, maka kita lihat pemilih yang mayoritas, pemilih yang terbanyak yaitu umat Islam. Pertanyaannya, apakah mayoritas umat Islam di Indonesia ini sudah ahli agama atau tidak? Ini adalah gambaran. Ya, kita akan bisa membandingkan nih, kalau seandainya mayoritas rakyat Indonesia ini, mohon maaf, jauh daripada ilmu agama Islam, maka dia akan memilih pemimpin yang sama dengan dirinya, begitu. Tetapi kalau mayoritas umat Islam di Indonesia ini ahli agama Islam, ahli tentang ilmu-ilmu Islam, maka dia juga akan senang memilih calon pemimpin yang sama dengan dirinya. Itu karena satu frekuensi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Sayati, akan datang zamanun, oleh suatu zaman, ala ummati, atas umatku, yafirruna, yang lari oleh mereka umatku, minal ulama'i, dari para ulama, wal fuqaha'i, dan lari dari ulama ahli fikih. Kalau mayoritas umat Islam itu tidak dekat dengan para ulama, tidak dekat dengan para kiai, fayabtalihimillahu bithalathi baliyatin. Fayabtalihim, maka akan memberikan ujian oleh Allah kepada mereka. Allah akan menguji mereka bithalathi baliyatin, dengan 3 ujian, dengan 3 balak. Balak ini sebenarnya ujian, ya, ujian dari Allah. Yang pertama, ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Yang pertama, Allah akan mengangkat keberkahan daripada usaha mereka. Jadi keberkahannya lah yang diangkat. Jadi kerjanya mereka, usaha mereka tidak berkah, tidak barokah. Setiap hari capek kerja, usaha.
tetapi nggak jelas, keberkahan hartanya sudah nggak ada. Seolah-olah hidupnya ini hanya habis untuk mengejar duniawi, sehingga tidak sempat untuk memperdalam ilmu agama Islam. Setiap hari capek kerja mulai dari pagi sampai malam. Setelah malam diajak ngaji sudah males, sehingga sampai tua seperti itu terus, tiba-tiba mati. Inilah yang akan menimpa orang-orang atau suatu kaum atau umat Islam khususnya yang mereka lari dari para ulama, maka mereka akan ditimpakan oleh Allah suatu bencana musibah malapetaka. Setiap hari kerja, waktunya seolah-olah habis hanya untuk kerja duniawi dan sudah tidak barokah di dalamnya. Ini yang pertama, wathaniyatu, dan yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Yusallitu akan menguasakan Allahu alaihim kepada mereka, Allah akan memimpinkan kepada mereka sultanan zaliman, sultanan pada pemimpin zaliman yang zalim. Jadi kalau memang mayoritas rakyat Indonesia ini pinter-pinter ilmu agama Islam, soleh-soleh, baik-baik, jujur-jujur, ya orangnya sudah mendalam ilmu agama Islam, hampir di setiap RT pinter ngaji, rajin sholat, orangnya jujur-jujur, maka insya Allah pemimpin Indonesia akan seperti itu. Orangnya akan ahli agama. Mengapa kok begitu? Ya kan mayoritas pemilih orangnya adalah orang baik, orang soleh, orang yang ahli agama. Ini kalau mayoritas pemilihnya. Kalau mayoritas pemilihnya orang-orang yang ahli agama, maka tentu mereka akan memilih pemimpin yang terbaik di antara mereka. Sehingga kemungkinannya pemimpin di Indonesia akan benar-benar orang yang paling baik, paling bertakwa, dan paling ahli di dalam ilmu agama Islam. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah saat ini sudah saatnya? Apakah sekarang ini sudah saatnya Indonesia memiliki pemimpin yang benar-benar ahli ilmu agama Islam? Kan pertanyaan ini bisa dijawab oleh keadaan rakyat. Lihat saja keadaan rakyat kita. Apakah rakyat kita ini memilih pemimpinnya lebih memilih orang-orang yang bertakwa, yang baik ilmu agamanya, ataukah lebih memilih pemimpin yang ngasih uang terbanyak? Ya, jujur saja, kalau seandainya mayoritas rakyat Indonesia ini memilih pemimpin siapa yang memberi terbanyak, yang memberi uang terbanyak itulah yang terpilih, maka ya jangan disalahkan pemimpinnya. Karena memang kualitas rakyat Indonesia masih seperti itu. Mengapa seperti itu? Ya wajar, karena orang Indonesia masih butuh, ekonominya masih kurang, sehingga tatkala mereka memilih pemimpin pun dan disandarkan, sandarannya adalah yang memberi terbanyak akan dipilih. Ini wajar. Berbeda kalau seandainya rakyat Indonesia ini misalnya ekonominya sudah maju-maju, ekonominya sudah kuat, udah nggak butuh serangan fajar, udah nggak butuh uang-uang politik hanya 1 juta 2 juta. Ini 1 juta 2 juta itu banyak loh ya. Loh, kadang-kadang rakyat kita ini dikasih cuma 100-200 aja sudah kelayangan, ya kan. 100-200 ribu sudah kelimpungan, coba bayangkan. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan rakyat karena memang rakyat butuh. Oleh sebab itulah apabila ada orang yang mengatakan bahwa belum saatnya Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang ahli agama, ya bisa saja iya, bisa saja iya. Kecuali kalau rakyat Indonesia ini memang sudah kaya-kaya, sudah pintar-pintar ilmu agama, sudah baik-baik, insya Allah pemimpin Indonesia akan orang yang terbaik di antara mereka. Hadis ini di dalam kitab Nasaihul Ibad yang disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.